Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini. Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah. Misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih gitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Bang Mustafa mbok kira cocok, ya ora cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ora cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor kowe terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jom saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar. Kata sahabat dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin tidak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal. Mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangnya beres tok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot digegedi siwak kayu itu loh ya. Udah duluan arah gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis,
Bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukun fi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, woi darani saiki lho kasus semua sakit. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat piye kelakuane sing ngene. Kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wan nisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wan nisa siwaha apa? Kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh gak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali.
Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu ahli. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rada cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Gitu? Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya rara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang tuh kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe njuk ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lah ra di umat kok njuk napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Bapak Abdallah Kawah dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakas yang wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Mbak nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkal sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter mah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter no? Pinter satu terang, pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah ben ramen ngomong ngono. Kandani sepundi ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serata komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah aku kan orang duwe seni, wong roh kowe kepen ngamuk, kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ayo polai. Nah ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat.
Malah kan Nabi ngendikan fatahayyadi kama tahidun is. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan mau hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini kok. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rano juga bisa takono. Mau sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Maksud sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit. Atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak. Orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan, berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya, akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?"
Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasulullah. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin Rasulullah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasulullah. Lalu biasa ngomong Mustafa radhi turuti gayane wae khusyuk biasa kan terus tak celok suwi jebule. Oh suwi mut, tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo meko lek sadar ya hadin badar Rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.